with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, Sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. 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 Ready? Are you ready for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. Sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya,
Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 Tawarikh 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty ini. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah Spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main 1 alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus menguatkan kehidupan kita. Dia miskin supaya kita kaya. Dia sakit supaya bilur-bilurnya bisa menyembuhkan. Terima kasih. Yang buta
dari maut. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah.
Shalom saudara, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu. Kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau, haus untuk mendengarkan suara-Mu, memimpin langkah kehidupan kami, menuntun perjalanan langkah kami, agar kami tidak salah jalan, agar kami kuat dan mampu. Karena yang kami percayai adalah Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini berbicaralah, kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita tahu bahwa pandemi belum berakhir. Dampak dari pandemi adalah banyaknya kesulitan yang kita alami hari-hari ini. Banyak yang mengeluh tentang ekonomi yang susah. Cari nafkah susah. Usaha susah. Dan beberapa orang juga harus keluar dari pekerjaan karena pekerjaannya tutup. Nggak mudah di masa-masa ini. Dan ini menjadi seperti puncak di mana pandemi ini begitu luar biasa. Saudara, beberapa orang juga mengalami sakit penyakit, terkena virus. Saya sangat berempati sekali kepada saudara-saudara yang di mana orang-orang yang saudara kasihi sakit dan sampai pada akhirnya meninggal. Saya paham kehilangan seseorang yang dikasihi itu merupakan sesuatu yang begitu luar biasa. Rasa sakit, menderita, sedih yang dalam. Kemarin ini saya bersama dengan istri menghadiri pemakaman sahabat saya, rekan saya. Dan beberapa waktu harus dirawat di rumah sakit karena COVID. Sudah dinyatakan sembuh dan negatif, tetapi ternyata serangan lain, penyakit yang lain yang muncul akibat COVID-19 ini menyerang dia dan dia meninggal. Rasa sedih yang luar biasa. Sampai di sana di pemakaman, istri saya mendampingi akan istrinya yang terus dalam kesedihan menangis. Saya menatap petugas pemakaman yang sedang menguburkan jasad sahabat saya itu. Dan saya teringat masa-masa kami bersama. Biasanya kalau kami jalan itu makan biasanya. Dan rekan-rekan itu marah kalau saya bayar. Ya, bayar mereka. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya agar bayar duluan sebelum saya membayar. Dan sahabat yang sangat mengasihi. Saya begitu sedih sekali kehilangan orang-orang yang saya kasihi, bukan hanya satu, dua, beberapa orang saya kehilangan. Ya. Dan di jemaat kami juga ada yang kena, keluarga yang kena COVID, sempat kritis, tapi melewati masa-masa yang sulit dan sampai hari ini Tuhan tolong. Ya. Saya paham apa itu kehilangan. Saudaraku, saya pikir tidak kebetulan kalau tema GBI Rock hari-hari ini, bulan ini adalah strong. Saya pikir ini bukan sebuah kebetulan. Ya. Bahkan di masa pandemi yang semakin luar biasa ini. Strong. Saya berharap dan berdoa bahwa firman Tuhan yang disampaikan ini akan membangkitkan iman kita.
akan menguatkan iman kita. Ya, memang pandemi membuat kita menjadi takut, khawatir dengan penyakit-penyakit yang membawa maut. Pandemi kita khawatir dan takut tentang masa depan yang gelap. Tapi firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini akan membangkitkan roh kita kembali. Kita harus kuat karena ada harapan yang pasti. Karena ada jaminan yang pasti. Di dalam Yesus kita memiliki harapan dan masa depan yang cerah. Haleluya. Saudara, kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Ini bukan soal gender, saudara, bukan soal jenis ya kelamin laki-laki. Berbicara bersikaplah sebagai laki-laki, ini adalah berbicara tentang sikap kita semua. Ya. Untuk menjadi seorang yang tangguh, yang teguh, yang kuat. Dan itu digambarkan dengan laki-laki. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, ayat ini di bagian selanjutnya adalah dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bahasa Inggrisnya strong. Saya suka banget dengan kata-kata ini, strong. Ya. Be strong. Nah, saudaraku, bicara tentang tetap kuat, ya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, saya suka banget dengan bahasa aslinya, itu memakai kata kratayo, ya kratayo, ya artinya kuat, be strong. Nah, dari kratayo ini ada 3 kata yang keluar dari kata dasar kratayo ini. Ya, Alkitab menyatakan 3 hal ini. Yang pertama adalah menguatkan, yang kedua menjadi kuat, dan yang ketiga tetap kuat. Wow, ini kata yang keren sekali. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya dengan istri anak-anak, ya, kami ada di Lepang, Bali, salah satu villa dari kakak istri saya ya. Nah, saudara, di sana itu ada sebuah, saya suka banget karena ada pantainya di sana. Tapi pantai itu berbahaya, pantai di situ, karena pantainya besar, ombaknya sangat besar, ya. Dan saya bermain di pinggiran aja, kena ombak itu rasanya mau kesedot, ya. Besar sekali. Tapi kita masih bisa bermain, betul-betul hati-hati di pinggir, ya, karena ombaknya tinggi. Nah, saya dengan anak-anak saya di pinggir ya menanti ombak yang besar itu datang. Nah, ketika datang kita kena ombak itu, kita terhempas, saudara. Kita senang ya, tapi bahaya. Tapi saya tetap berwaspada di sini ya. Saya main di pinggiran aja, ya, yang kena ombaknya gitu di pinggiran sekali. Nah, saudaraku, saya coba bertahan di situ. Tapi kena ombak besar, ya saya tetap terdorong ke belakang. Anak-anak juga demikian. Lalu akhirnya kami mencoba untuk menjadi kuat, saudaraku, dengan berpegangan tangan dan mencoba menahan ombak besar itu. Lalu ombak datang dan kami semua mencoba bertahan, juga tetap nggak bisa bertahan. Ya, kami terdorong ke belakang. Saudara, kekuatan kita terbatas sekali untuk menahan ombak yang besar itu. Bahkan meskipun kami bersama-sama. Nah, saya pernah ada di satu tempat di mana saya ada di atas batu karang dan ombak juga sangat besar. Ketika ombak itu menghempas batu karang itu,
bum, kita bisa dengar suaranya. Bum, lalu bukan hanya nyiprat tapi menyembur ombak yang terhempas ke batu karang itu. Dan ombak itu seolah-olah ingin menghancurkan batu karang. Tapi batu karang itu tidak pernah hancur dan tidak bisa hancur meskipun dia sudah ada di situ berabad-abad lamanya. Nah, ketika saya ada di atas batu karang itu, saya takut, saudaraku. Saya takut. Bum, suaranya itu dan sempuran dari hempasan itu naik ke atas. Dan saya juga kena basah, kena semburan itu. Saudara, saya takut. Saya takut bahwa batu karang yang saya berdiri di atasnya itu rubuh dan saya kena dan terhempas oleh ombak. Mencelakakan hidup saya, itu yang saya takutkan. Tapi beberapa kali hempasan itu datang dan saya bisa melihat kengerian itu. Tapi saya tidak apa-apa. Saya tetap aman dan perasaan saya mulai aman. Saya mencoba untuk menguatkan diri saya ada di situ. Bukan batu karang yang saya kuatkan, tapi hati saya kuatkan untuk tetap berdiri di situ. Lalu saya akhirnya menjadi kuat, saudara. Karena saya lihat batu karang itu kuat, gak bisa dihempas oleh ombak. Dan akhirnya saya menjadi tetap kuat di situ. Karena saya tahu saya berdiri di batu karang yang sudah berabad-abad, tidak bisa dihempaskan oleh gelombang yang hebat yang pernah ada dan pernah menerpa batu karang itu. Saya pikir ini hal yang sama. Saudara, tidak ada tempat di mana kita bisa berdiri selain di batu karang, yaitu Yesus Kristus, untuk kita bisa merasa aman, nyaman, untuk kita bisa merasakan betapa perlindungan yang hebat dari Tuhan. Enggak ada tempat yang lain. Sebab ada masa di mana uang saudara enggak bisa saudara pegang untuk diandalkan. Di mana pangkat saudara, kedudukan saudara, kekuasaan saudara tidak bisa saudara pegang untuk menyelamatkan diri saudara, untuk melepaskan diri saudara dari badai yang hebat. Tapi cuma ada satu, batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Yesus. Kita enggak perlu menguatkan batu karang itu. Yang kita perlu kuatkan adalah hati kita. Iman kita. Kita menguatkan iman kita. Kita pegang firman Tuhan. Dan kita menguatkan terus sampai akhirnya kita menjadi kuat untuk teguh berdiri di batu karang, yaitu Yesus. Dan akhirnya kita menjadi tetap kuat di batu karang itu. Saudara, kita coba membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Ayat ini berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini perumpamaan yang sering kita dengar, ya. Dari perumpamaan ini kita juga tahu bahwa orang yang mendirikan rumah di atas pasir atau mendirikan di atas batu karang tidak pernah luput atau lepas dari banjir, dari angin yang kencang, hujan yang lebat, tidak
tidak bisa lepas. Dan kita tahu semua rumah yang pernah didirikan tidak pernah lepas dari hujan, dari angin. Nah saudaraku, artinya begini, badai nggak pilih siapa saudara dan saya. Tidak lihat apakah kita didirikan di atas batu atau di atas pasir. Semua rumah akan diterjang tanpa pilih-pilih. Masalahnya adalah bahwa orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, dia tidak rubuh sama sekali. Tapi orang yang didirikan di atas pasir, rumah itu akan rubuh. Dan ayat ini jelas, orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Tapi yang di atas pasir, mendengar firman tidak melakukan. Apalagi tidak mendengar, bagaimana bisa melakukannya. Ya. Nah saudaraku, inti dari ayat ini adalah melakukan firman. Kunci kemenangan adalah melakukan firman. Sebab itulah kunci di mana kita dapat melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Sebab dengan melakukan firman, kita sedang hidup dalam kebijaksanaan. Kita sedang hidup dalam sebuah hikmat Tuhan. Ya. Jelas bahwa kita akan menjadi pemenang. Saudara, tahu banyak firman bukanlah solusi. Tahu banyak kebenaran bukanlah hal yang menentukan kita menang atau tidak. Kita perlu tahu banyak firman. Tetapi kalau kita tidak mempraktekkan, tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan. Ya. Anda tahu sedikit firman dan Anda melakukan, kuasa Allah akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Tapi saya sangat yakin dengan usia kekristenan kita yang sudah cukup lama, seharusnya kita sudah tahu banyak. Ini waktunya kita mempraktekkan apa yang kita sudah tahu, apa yang sudah kita kenal tentang kebenaran firman Tuhan. Dan lihat bahwa Allah akan bekerja dan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25, ayat itu berkata begini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Sekonyong-konyong, ya, tiba-tiba turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Ya. Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, di mana kepercayaanmu, di mana imanmu? Ini menarik sekali. Ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, dia memang menghardik angin dan air, taufan itu menjadi teduh. Tapi dia marah, dia menegur murid-muridnya, di mana imanmu? Timbul sebuah pertanyaan, seharusnya nggak perlu membangunkan Yesus. Ya. Karena Yesus berkata, di mana imanmu?
murid-muridnya sudah memiliki apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi ia berseru-seru dan berteriak-teriak. Karena mereka tidak menyadari apa yang mereka punya dalam diri mereka, yaitu iman kepada Yesus. Hal yang sama sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Di mana imanmu? Artinya bahwa Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya sebuah iman untuk menghentikan badai dalam kehidupan kita. Untuk menerobos badai kehidupan dan menang, bukan hancur. Ya. Untuk melewati masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita dan kita menang. Bukan terkapar dan babak belur hancur. Ya. Saudara, sekali lagi, Tuhan telah memberikan kepada kita otoritas untuk menghancurkan, untuk memenangkan badai yang kita lewati. Saudaraku, saat kita berpegang kepada firman Tuhan, iman kita bangkit dan ketakutan lari dari hidup kita. Tetapi pada waktu kita berpegang kepada keadaan, mempercayai keadaan, situasi yang sulit ini, maka pikiran duniawi, ketakutan, kecemasan, kebingungan itu akan masuk dan menguasai kita. Dan iman kita akan mundur, iman kita akan tenggelam. Jangan izinkan dunia ini dan rencananya untuk menghancurkan iman saudara dan saya. Bangkit saudaraku, maju, sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup dan Dia ada bersama dengan saudara dan bersama dengan saya. Amin saudara, di mana imanmu? Ketakutan melumpuhkan iman. Jangan percayai dusta musuh, percayai firman Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana caranya kita untuk memiliki hidup yang strong, yang kuat, yang teguh? Ya. Sekali lagi, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, setelah kita ada di atas batu karang, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus, maka kita harus menguatkan hati kita, iman kita. Lalu kita menjadi kuat di batu karang itu dan tetap kuat. Amin. Nah, bagaimana? Yang pertama jelas. Batu karang itu adalah Yesus, firman. Untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus yang strong, yang kuat, yang pertama adalah mempercayai firman-Nya. Saya pikir ini kita semua sudah biasa dengar kata ini, tapi ini penting, jangan pernah tinggalkan. Mempercayai firman-Nya. Sekali lagi, iman, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Ketika kita mendengarkan firman, maka iman kita menjadi bangkit. Maka iman kita menjadi kuat kembali. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, ketika iman ini muncul, kita mulai mempercayai apa yang belum kita lihat. Janji-janji Tuhan yang belum dinyatakan. Janji-janji Tuhan yang belum menjadi kenyataan, kita tetap percaya dan kuat bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah tidak pernah menggagalkan janjinya. Ya. Dia akan menggenapkan janjinya kepada kita.
iman kita akan muncul kembali. Kita menjadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Nah saudara, saya pernah menjanjikan anak saya, ya, sebuah handphone, HP, ya. Dan dia belum mendapatkan HP itu, tapi dia sudah senang. Dan setiap hari dia sudah bayangin bahwa dia sedang megang HP. Dia sudah bayangin, dia sudah senang, bahagia, seolah-olah dia sudah mendapatkan benda itu. Padahal benda itu belum didapatkan. Saya hanya berjanji bulan depan ketika uang sudah cukup saya akan belikan. Dan dia tidak kecewa karena saya membelikannya. Saudaraku, mempercayai firman Tuhan meski itu belum terjadi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas usahamu, pasangan hidupmu, percayai. Engkau akan kuat. Engkau akan kuat. Dan katakan tidak kepada keadaan. Ya, kita tidak memungkiri bahwa keadaan itu sulit. Kita tidak memungkiri bahwa keadaan itu begitu mendesak janji-janji Tuhan. Tapi iman kita jangan pernah untuk meninggalkan dalam mempercayai firman Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, dalam Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13 berkata begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iman di sini juga menyangkut dalam memperkatakan firman Tuhan. Ya. Katakan seperti apa yang Allah sudah katakan dalam hidup kita. Saya terbiasa kalau menghadapi tantangan, ya, yang saya ucapkan adalah begini, mati gua, hancur gua, parah ini, wah bahaya nih, repot nih, wah gawat nih, mati nih. Kalau ada di antara saudara yang mendengar firman Tuhan memiliki sebuah kebiasaan yang sama yang pernah saya lakukan, bertobat hari ini. Kita harus memperkatakan apa yang Tuhan katakan atas hidup kita. Bukan keadaan, bukan apa kata keadaan, kata situasi. Ya memang situasi akan mengatakan kita mati nih, gak ada jalan keluar nih, parah ini. Tapi kita harus melawan dengan firman Tuhan. Katakan kebenaran, masa depanku cerah. Aku akan melalui dengan hikmat Tuhan dan aku akan keluar sebagai pemenang. Aku akan melewatinya dan melewati sebagai pemenang. Enggak bisa main-main lagi dalam keadaan ini. Hati dan pikiran kita harus dikuasai oleh damai sejahtera Allah, bukan oleh ketakutan. Kita jangan diatur oleh ketakutan. Kita harus diatur oleh damai sejahtera Allah, oleh firman Allah. Amin saudara. Langkah-langkah kita akan salah kalau kita diatur atau ditetapkan oleh ketakutan kita. Tapi biar kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Damai sejahteranya atas saudara dan saya. Amin saudara. Ini waktunya kita mengganti kata-kata yang salah dalam hidup kita dengan kata-kata yang benar. Keluarkan firman Tuhan melalui mulutmu. Keluarkan. Ya. Dan
Jelas apa yang keluar di mulut itu adalah karena dari hati, ya. Matius pasal 12 ayat 34 berkata begini, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Saudara. Jadi kita nggak bisa bohongin kita itu siapa saat keluar mulut kita seperti apa. Waktunya bertobat. Isi hati kita dengan firman, bukan oleh situasi dan keadaan. Saya sangat yakin bahwa saat kita mempercayai firman dan apa yang kita percaya meluap melalui mulut kita, damai sejahtera Allah akan menguasai kita. Kita sedang menguatkan diri kita untuk berdiri di atas batu karang. Lalu kita menjadi kuat. Dan akhirnya kita tetap kuat. Karena kita punya pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman yang luar biasa. Nah, saudara, di dalam bagian yang ketiga dari bagaimana kita bisa tetap strong dan kuat adalah bertindak berdasarkan firman. Jadi setelah kita mempercayai firman Tuhan, keluarkan dari mulut kita kata-kata firman, kebenaran Allah. Yang ketiga, kita melakukan apa yang kita percayai, apa yang kita ucapkan. Kita bertindak seperti yang kita percayai. Dan inilah yang penting. Tindakan kita harus sama dengan apa yang kita ucapkan. Itu menunjukkan iman. Itu menunjukkan iman. Amin, saudara. Tetap maju karena ada Tuhan. Tetap melangkah karena Tuhan menyertai saudara. Karena ada otoritas dalam diri saudara. Ya. Saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Saya tidak paham apa yang saudara alami hari-hari ini. Ya. Tapi satu hal, Tuhan ingin kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Lalu kita menguatkan hati kita untuk berdiri di situ. Meskipun hempasan ombak gelombang yang kelihatan mencoba untuk menghancurkan kita, tapi batu karang gak pernah bisa dihancurkan. Lalu kita mulai menjadi kuat sampai kita akhirnya tetap kuat karena kita punya pengalaman bersama dengan Allah. Tetap pegang firman Tuhan. Sebab orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin, saudara. 3 hal tadi. Engkau akan strong, saya akan strong. Dan kita akan lewati masa sulit ini dengan berkemenangan. Dengan berkemenangan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa buat rekan-rekan saudara-saudara, buat kami semua yang ada di masa-masa yang sulit, beberapa kesulitan ekonomi, sehingga mereka mungkin bingung, mungkin mereka juga mengalami keputusasaan, kegelapan masa depan yang rasanya suram. Hari ini saya berdoa, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Masa depan yang cerah buat orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya berdoa iman-Mu dibangkitkan kembali hari ini dalam nama Yesus. Dan beberapa orang yang ada dalam kondisi sakit, Bapak, kami berdoa kesembuhan Tuhan atas umat-Mu. Jamah Tuhan, jamah roh maut keluar dalam nama Yesus. Dan kehidupan Allah mengalir atas-Mu dalam nama Yesus. Beberapa orang kehilangan orang-orang yang dikasih, pasangan, anak, keluarga, rekan, sahabat. Dipanggil Tuhan karena sakit. Tuhan, kami tahu
Rencanamu kadang sulit untuk bisa dipahami oleh akal budi kami. Tapi kami terus mempercayai bahwa Engkau selalu baik, sangat baik, dan tetap baik buat kami. Rencanamu dan rancanganmu adalah yang terbaik. Kami akan tetap percaya tentang masa depan yang cerah yang Kau janjikan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buatmu. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Engkau tetap memiliki masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Saya berdoa Tuhan untuk seluruh kami di masa yang sulit ini menjadi orang-orang yang strong. Be strong, tetap kuat, karena kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Materaikan apa yang kami dapat hari ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menyertaimu dan membuat engkau berhasil di sepanjang perjalanan hidupmu. Apa yang kau sentuh akan bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Engkau nikmati dan engkau menjadi berkat. Tuhan memberkati keluargamu, pasangan hidupmu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Studi mereka Tuhan berkati. Tuhan membuat engkau berhasil dalam usahamu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan yang maha tinggi memberikan hikmat dan kekuatan kepadamu untuk meraih segala berkat dan janji-Nya. Kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dan persekutuan dengan orang-orang percaya serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Nama